Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Kabarnya Bagus. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan aman. Ada yang mau memimpin doa enggak? saya, Bu. Silakan Florencia. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita dan jiwa cinta tanah air kita. Ibu mau minta Oktaviana untuk memimpin lagunya, boleh? Bisa, Bu. Oke, silakan. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih semuanya. Sama, Bu. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua supaya Ibu tahu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang nggak hadir. Yang pertama, Veronica. Hadir, Bu. Yang kedua, Florencia. Hadir, Bu. Yang ketiga, Oktaviana. Hadir, Bu. Bagus, semuanya hadir ya. Oke teman-teman, sekarang Ibu mau nanya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Coba sebutkan. Tentang menggali informasi dengan aspek 5W1K, Bu. Betul. Karena kalian udah ingat, sekarang langsung aja kita ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu mau membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yaitu yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa mampu menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang teks bacaan, siswa mampu menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Oke, langsung saja ke intinya, pengertian kata tanya. Kita semua pasti tahu kan kata tanya itu apa aja. Jadi kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan terhadap pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Dari pembahasan tadi, beberapa kata tanya yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, apa? Katanya apa digunakan untuk nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menuliskan tempat atau latar. Yang ketiga, kapan? Kapan biasa digunakan pada waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kelima, mengapa?
Mengapa digunakan untuk alasan suatu masalah dalam teks? Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana biasa digunakan dalam cara pembuatan, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Oke, sekarang ada yang tahu nggak cara untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks? Bagaimana? Tidak, Ada Bu. yang tahu? Tidak tahu, Bu. Kalau nggak ada yang tahu, Ibu lanjutkan. Gimana? Tidak tahu, Bu. Oke, untuk mendapatkan informasi penting, kita bisa membuat pengelompokan setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran. Sekarang, Ibu meminta satu orang untuk membaca teks bacaan yang Ibu tampilkan di depan. Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Sudah, Bu. Oke, setelah membacanya, sekarang Ibu membaca ulang. Teman-teman diharapkan untuk mendengarkan dengan baik, karena setelah ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koi. Ikan-ikan itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Teman-teman semua udah dengar kan apa yang dibacakan Ibu? Sudah, Bu. Baik, karena semua sudah dengar, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Sekarang Ibu mau nanya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Dayu. Pertanyaannya apa, Bu? Gimana? Pertanyaannya apa, Bu? Tadi suaranya kurang jelas, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Ikan mas koki, Bu. Iya, ikan mas koi ya, bukan koki. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Maaf. Pertanyaan kedua, siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Dayu, Bu. Dayu, Bu. Dayu. Betul. Pertanyaan yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium, di dalam akuarium, Bu. Bagus. Pertanyaan yang selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan?
Setiap hari, Bu. Ya, Setiap hari, Dayu. iya. Selanjutnya, kapan akuarium Dayu dibersihkan? Seminggu sekali, Bu. Ya, betul. Pertanyaan yang terakhir, apa yang diberikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ibu bacakan ulang. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, Bu. Betul, semua jawabannya benar ya. Terima kasih, Bu. Oke teman-teman, langsung aja. Informasi atas kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena kita sudah membacanya dan mencermatinya dengan saksama, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang ditampilkan. Untuk memperoleh informasi penting dari teks, maka bacalah teks tersebut dengan cermat. Selain membaca teks dengan cermat, informasi penting juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Contoh nyatanya seperti yang kita lakukan tadi. Terakhir, sekali kesimpulan untuk hari ini, cara agar kita mendapat informasi dari teks bacaan dengan tepat adalah mencermati unsur 5W tambah 1H dalam setiap teks bacaan yang mengandung informasi. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ada mengirimkan tugas di grup kelas kalian. Jangan lupa dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau salah satu orang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ada yang mau mimpin doa penutup? Saya, Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Terima kasih, Bu. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Dadah, Ibu.